menyampaikan sebuah adagium hukum yang mengatakan ignorantia ya excusatur non juris sed pacti, yang artinya ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, akan tetapi sebaliknya ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Adagium itu menyampaikan sebuah pesan penting bahwasannya orang yang tidak mengetahui fakta-fakta ya itu masih bisa dimaafkan. Tapi ingat, kalau dia tidak mengerti hukum, ini akan fatal akibatnya dan berdampak pidana bagi dirinya. Oke, kita ingin membahas dari segi hukum. Kamu tunggu dulu dong. Kamu nggak terima. Saya tadi kamu bicara bla 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 bla. Saya diam. Nanti kalian bilang pula saya nggak beretika. Analitik. Tunggu dulu. Hey, kamu mengerti bahasa Indonesia? Ancaman itu. Ayo upgrade kamu dulu. Mengerti bahasa Indonesia enggak? Upgrade. Kalau kamu jangan ngancam-ngancam dong. Dengar dulu. Bantah itu bantah. Bang Aiman gimana nih? Tunggu dulu. Makanya saya bilang santai. Jangan nanti kita dengarkan. Nanti gampang untuk dibantah. Saya mendengarkan nanti. Santai, tarik napas dulu, buang pelan-pelan, piuh. Cuy, gitu, pelan-pelan. Oke? Saya ingin sampaikan, Bang Aiman, simpel saja tadi. Sesuai dengan ketentuan hukum kita, mungkin Rismon maupun Mas Roy Suryo tidak mengerti yang dikatakan dengan barang bukti yang sah dan sempurna. Barang bukti yang sah itu apa? Ya, yang pertama harus didapatkan secara legal, bukan ilegal, ataupun secara resmi, sah secara hukum. Oke, itu tadi itu hanya secuil, ya, secuil di dalam pembuktian yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Di dalam ketentuan hukum acara pidana yang dikatakan alat bukti itu harus memenuhi. Ini udah tiap di TV. Tunggu dulu. Kamu udah kepanikan atau kepanasan saya menjelaskan itu. Pasti itu alat tunggu bukti. Dulu, hey. Keterangan saksi. Bla bla bla. Satu bukti itu bukanlah bukti yang sempurna. Biar kamu tahu, ya. Tunggu dulu, saya ingin jelaskan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur di dalam pasal 184, itu hanya nilainya 1, ya. Yaitu apa? Surat. Kalaupun itu benar, ya. Jadi surat itu masih bisa dikesampingkan. Makanya penyidik dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan harus melengkapi dan melalui prosedur yang diatur di dalam pasal 184 tadi. Siapa yang menjamin surat yang ditampilkan tadi merupakan barang bukti yang sah secara hukum dan legal? Itu harus diuji. Nah, terus yang kedua, saya bilang itu belum bisa dijadikan sebagai bukti yang sah dan sempurna. Karena apa? Karena 4 bukti sesuai dengan yang diatur dalam pasal 184 KUHP tadi belum terpenuhi. Oke, seumpamanya itulah yang ditampilkan. Kita harus melakukan pemeriksaan yang pertama saksi-saksi. Ya. Salah apa kalau dalam ini? Hah? Saksi-saksi yang menerangkan itu. Oke, ahli maksudnya nih? Bukan, saksi dulu. Misalnya apa? Jadi, bentar, tunggu dulu. Kalian tadi bicara, saya diam. Tunggu dulu, saya ingin jelaskan dulu, tunggu. Saya cuma tanya satu kata aja. Tunggu dulu, tunggu. Anda ngerti nggak yang namanya Provening Udasworo? Anda tahu nggak? Ini enggak. Provening Udasworo tahu nggak? Kan tidak ada yang nyela. Provening Udasworo itu Bang Aiman, dua segmen sama Anda tadi, Apa kaitannya Provening? Anda mau katakan? Saya tanya, dia tahu nggak yang namanya Provening Udasworo? Apa kaitannya Provening? Provening Udasworo itu wakil rektor UGM yang menyerahkan dokumen asli skripsi itu kepada saya. Saya yang memotret langsung. Oke, ini maksudnya saksi itu tadi. Ada di ruang 109 Fakultas Kehutanan tanggal 15 April 2020. Dijelaskan dulu Bang Bro. Oke, baik. Udah. Oke, silakan.
Saksinya ada Provening wakil rektor UGM. Barang buktinya ada skripsi Saya asli. nggak mau Saya ribut yang malam motret. ini karena Ya saya udah. menghargai kalian ya. Lah ya udah kalian juga harus menghargai. Jadi Ngapain tunggu tadi dulu. bilang-bilang kayak gitu? Tunggu dulu. Saya juga tahu teknis, teknis, Anda berbicara teknik tadi di situ, saya diam. Saya Tetapi juga saya berbicara pernah dalam dengar. konteks hukum, Anda keberatan. Ini gimana? Kita mau fair dalam berdialog ini atau seperti apa? Jadi saya kira harus kita saling mendengarkan lah. Karena tadi saudara nggak ada saya bantah. Oke. Respon juga nggak ada saya bantah. Lain-lain. Oke terus. Oke Bang Aiman. Kita pengen dengar Tunggu dulu. seberapa dalam pengetahuan hukummu. Ceritakan. Oke, silakan. Tunggu dulu. Dengarkan seberapa dalam pengetahuan hukum. Dengarin. Ya, Bang Aiman, saya ingin Silakan, silakan. sampaikan. Bung Mitra. Burung berkicau itu kenapa ditempatkan di kandang? Karena Jadi Rocky banyak Gerung. bacotnya. Ya. Jadi KUHP di pasal berapa? Makanya burung berkicau Benar. ya. Nggak ada kan? Jadi kurang kondusif. Burung berkicau itu biasanya itu ditempatkan di kandang. Justru karena dia berkicau terus, maka sudah selayaknya ditempatkan di kandang. Ya, makanya tolong Saudara saling Iman, menghargai. Saudara Oke. Iman, Tunggu dulu, saya ingin sampaikan. saya pun datang Bang ke sini. Aiman, Ganti Mungkin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai. 2018, ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi, silakan keluar. Allah berkat. Saya dapat panggilan, saya datang di BAP, saksi awalnya, BAP, setelah selesai, baru penyidiknya balik lagi ke ruangan yang lain, tidak lama kemudian datang lagi, naik jadi tersangka. Di hari yang sama. Ya, di hari yang sama naik jadi tersangka di BAP langsung dijebloskan ke Bareskrim di lantai 15 itu. Langsung diisolasi 2 minggu. Nah, jadi selama isolasi itu kita sering sesekali dibon ke atas, ditanya jawab. Nah ini Bang Aiman, jadi penyidik waktu itu ngomong sama saya, Gus Nur, ada 4 pasal berlapis, 4 atau 3. Yang pertama, penodaan agama. Saya sudah gelar perkara sama MUI. Fik Gus Nur menodai agama. Yang kedua, menebarkan kebohongan. Yang ketiga, menebarkan kebencian. Sara itu. Oke. Jadi itu pasal yang dikenakan Gus Nur. Nah, berapa hari kemudian pengacara saya utus cari MUI yang mana, karena penyidik bilang sudah gelar perkara dengan MUI. Akhirnya kita kejar MUI yang mana, karena penyidik nggak mau ngomong. MUI yang mana, siapa namanya, nggak mau ngomong. Kita kejar, ada videonya itu viral. MUI nggak mau nemui dan nggak ada klarifikasi apapun dari MUI. Itu yang pertama Bang Iman. Ya, Boleh nggak diceritain yang mana yang dimaksudkan menodakan atau apa, menistakan, menodai agama? Yang mubahalah itu. Jadi saya sumpah Quran dengan Bambang Tri itu yang dianggap menodai agama. Isinya? Ya, Sumpah apa? kan kita kan podcast ini sama Ya, Bambang oke. Tri. Intinya Bambang Tri menceritakan kronologi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Oke. Saya kan nggak percaya. Oke, Mas Bambang, saya nggak percaya. Mungkin juga banyak pemirsa yang nggak percaya. Berani nggak saya sumpah Quran? Bambang Tri waktu itu ada tantang seperti itu. Nah, di dalam hati itu sebenarnya saya nggak mungkin berani nih orang gitu. Ternyata berani. Akhirnya saya ambilkan Al-Quran. Oke. Nah, begitu Al-Quran di tangan saya, masih saya tanya lagi, Mas Bambang, ini kan nggak live, nanti bisa saya potong, nggak usah malu, karena ini urusannya dunia akhirat. Kalau memang nggak yakin, saya batalkan. Dan waktu itu Bambang Tri bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu. Di atas Al-Quran. Di atas Al-Quran. Dan itu yang kemudian dianggap melanggar menodai agama. Iya. Oke. Dan yang nuntun saya. Apabila yang saya tulis di dalam buku yang saya katakan ini bohong, saya, anak istri saya dilaknat, diazab sama Allah. Itu Bambang Tri. Tapi kalau ternyata yang saya tulis ini benar, maka kalian semua yang menggilakan saya, kalian semua celaka. Itu aja sih mubalahnya. Maka ditangkaplah saya. Dan juga Bambang Tri waktu itu juga ditangkap. Oke. Betul. Nah, oke, jadi 3 pasal intinya. Oke, proses berjalan, ada satu pengacara datang ke saya.
Mas Ahmad Huzinuddin dan beberapa teman. Gus Nur, ada kabar, tidak tahu kabar baik atau kabar buruk ini buat Gus Nur. Besok Gus Nur di konferensi pers, pakai baju urin, diborgol mungkin, dibawa naik ke lantai ke atas. Nah kalau besok Gus Nur mau minta maaf, Gus Nur bebas. Oh, oke. Kan? Dalam status tersangka ini ya? Iya, sudah ditahan saya. Oke. Dan saya jawab, saya lebih baik di penjara daripada saya minta maaf. Bukan berarti saya sombong, tapi saya belum terbukti bersalah. Nanti kalau saya terbukti bersalah di pengadilan, pengadilan memutuskan salah, baru saya minta maaf. Minta maaf itu kecil. Jadi akhirnya saya milih di penjara, Mas Aiman. Penyidikan selesai, apa namanya, pelimpahannya, P21 ya. Dari Bareskrim, saya pelimpahannya, P21 ya. Dari Bareskrim, saya dibawa ke Semarang. Dilimpahkan di sana, ditahan di Polda Jateng, diisolasi di satu kamar yang tidak boleh ada napi lain masuk. Di gembok satu, ada lagi pintu di gembok satu. Di situ saya 2 minggu bersama Bambang Tri, tidak boleh telepon anak istri. Nah, di situ saya protes, ya, saya bentur-benturkan kepala saya ini ke ring ke besi trali itu, karena ada CCTV di situ. Ini kan nonton ini, insya Allah nonton semua nih, Polda Jateng ini. Saya bentur-benturkan. Akhirnya datang petugas. Saya bilang, saya bukan kriminal, saya bukan penjahat. Kenapa telepon anak istri nggak boleh? Gitu kan. Jadi tolong, saya mau telepon anak istri. Ya waktu itu dibantah sama Kabid Humas Polda waktu itu ya. Tapi sudah kita lawan terus di media. Nah, jadi intinya gitu, Mas Aiman, saya sudah diisolasi itu 2 minggu di Polda itu. Keluar dari isolasi, dipindah ke kamar 2,5 persegi lah, kurang lebih seperti itu. Kecil, kotor, dicampur dengan 9 napi, narkoba. Jadi kalau saya tidur harus gini Bang, saya nggak bisa begini karena nendang orang nanti. Jadi 2,5 kali 2,5 meter? Ya kurang lebih seperti itu, 2 meter atau berapa, potong kamar mandi, kotor, bau. Nah, total di situ, 11 orang berarti kan 9 plus Anda dan Bambang Tri. Ya, nah disitulah saya baru merasa bahwa inilah kriminalisasi hukum yang saya rasakan. Di situ, di titik itu saya baru merasakan. Sholat nggak normal, selonjor nggak bisa, ya begitulah kurang lebihnya. Akhirnya saya protes untuk dipindah di ruangan yang agak luas lagi. Oke, dan saya dipindah. Lalu tidak lama kemudian saya dipindah lagi ke Makobrimob Surakarta untuk menjalani proses sidang. Sidang dimulai. Jadi saya di tiap sidang dijemput dari Polres itu, Surakarta. Belum vonis ini, sidang selama 6 bulan. Nah ini inti yang mau saya sampaikan di sini. Di sini hakikat permasalahannya itu. Jadi ternyata saya baru sadar, penyidik, jaksa ada 4 orang, hakim ada 3 orang, 35 saksi yang didatangkan untuk memberatkan saya di dalam sidang itu, dari teman sekolah, guru sekolah, semua didatangkan. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Gitu ya. Bahkan penyidik waktu di Bareskrim ngomong sama saya, Gus Nur, masa Saman percaya sama Bambang Tri? Saman ini orang baik, jangan mau dipengaruhi sama Bambang Tri. Saya itu loh sudah ke rumahnya Pak Jokowi, tak foto, saya sentuh, saya foto itu ijazah aslinya itu. Penyidik ngomong gitu di depan saya, tapi tidak pernah menunjukkan mana fotonya, mana, hanya ngomong aja. Itu kurang lebihnya. Oke, saya kembali ke sidang. Sidang berlangsung, ada satu pengalaman yang saya nggak bisa lupa. 35 saksi, ada satu saksi Bu Guru tuh kayaknya itu, disumpah dengan Injil. Karena dia mengaku beragama Kristen. Ya, akhirnya disumpah dengan Injil, ada videonya viral itu. Ternyata di tengah sidang berjalan, hampir saja dia lolos, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Salah satu pengacara saya menemukan di dalam BAP-nya itu, ibu itu mengatakan saya keberatan bahwa Al-Quran dijadikan alat berbohong, bersumpah sebagai umat Islam, saya keberatan. Gitu kan? Padahal tadi dia disumpah pakai Injil. Wah, langsung ruangan sidang menjadi gaduh, menjadi riuh. Artinya dia sebenarnya beragama Islam? Kristen. Dia minta disumpah dengan Injil. Oke. Saya ini sudah dengan nama Tuhan Yesus Kristus gitulah bla 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 bla. Terus tapi dia ternyata menolak. di dalam BAP
saya sebagai umat Islam merasa keberatan Al-Quran dijadikan alat berbohong, begitu. Nah, dan akhirnya ribut, silakan dicek tuh, masih ada video. Jadi maksudnya apa tuh? Ya, Berbeda. saksi bohong lah, saksi bohong ya. Pembohong akan dilindungi pendusta, sama saja itu. Nah, sampai akhirnya pengacara curiga. Dibukalah semua BAP itu. Ternyata sama BAP-nya. Hanya copy paste saja. Itu yang pertama yang saya temukan di ruang sidang. Sebelum sini boleh nggak saya potong dulu sebentar? Pak Arianto mungkin ada tanggapan soal ini? Saya nggak nanggapi apa-apa. Oke. Dia kan cerita ya, kita dengarkan aja. Baik, oke. Silakan Gus Nur. Iya Pak Arianto, salam takdim, salam hormat. Saya insya Allah kalau merah-merah Pak Arianto, saya nggak akan mencela-mencele dan nggak akan dusta, dan ini disaksikan semua yang terlibat dalam peristiwa hukum ini. Saya bisa membohongi orang, tapi saya nggak bisa membohongi anak istri saya ya. Saya nggak bisa membohongi diri saya. Oke, jadi intinya terjadilah mulai itu. Saya baru tahu ternyata saksi ahli yang didatangkan orang yang sama ketika jadi saksi ahlinya korban-korban ITE yang lain gitu kan. Jadi semacam instrumen hukum ya. Ini bagian pelapornya, ini bagian saksi ahlinya. Udah ada lengkap di situ. Gitu Mas Aiman. Nah, mumpung saya ingat, yang laporkan saya itu tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Sana orang Ciamis atau Cianjur saya nggak ngerti. Entah berantah maksudnya? Ya, tidak, daerah Jawa Barat sana. Ya maksudnya orangnya entah berantah nggak tahu namanya siapa dan lain sebagainya. Jadi nggak ada surat kuasa dari Pak Jokowi, nggak ada legal standing, nggak ada apa-apa. Oke. Tapi begitu cepat diproses. Oke ya, saya cerita lagi. 6 bulan proses sidang itu di Surakarta itu. 6 bulan, kurang lebih. Dengan 35 saksi yang tidak ada satupun pernah melihat ijazah aslinya. Pernah lihat ijazah aslinya? Tidak pernah. Pernah lihat ijazah aslinya? Tidak pernah. Nah, akhirnya Bang Aiman, saya agak putus asa karena sudah nggak nemu bahasa lagi. Akhirnya keluarlah nadar dari hati saya kepada jaksanya itu. Pak Jaksa, Pak Arianto, kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. Dan saya akan minta maaf ke media 7 hari 7 malam. Dan saya akan datangi semua keluarga besar Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya. Itu saya katakan di depan hakim, berkekuatan hukum. Ini kalau debat di TV ini kan mau sampai putus suratnya kan nggak ada kekuatan hukumnya ini. Ini saya di pengadilan. Hakimnya nonton itu, 3 hakim nonton ini siaran ini ya. Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. JPU-nya ada 4 orang, Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. Bahkan nggak ada ijazah aslinya. Ternyata tetap divonis. Dituntut 10 tahun bahkan. Dituntut 10 tahun. Kurang lebih seperti itu Bang Aiman. Nah, kenapa tertegun Mas Aiman? Dan saya nggak perlu cerita ya betapa luar biasa penderitaan yang saya alami di dalam penjara dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke Rutan Surakarta Makobrimob. Tapi alhamdulillah ada keluarga yang support, ada Allah, ada Rasulullah, saya bertahan. Dan alhamdulillah keluar dari penjara tambah sehat. Oke. Masya Allah. Begitu Bang Aiman. Dan saya ingin tanyakan, sampai hari ini Anda meragukan ijazah Pak Jokowi? Dengan pengalaman batin, kan saya juga punya nurani tuh, punya hati nurani, punya pengamatan sendiri, dan dengan kejadian yang sudah ada, sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan? Ya enggak, kan saya itu kan sudah lewat di pengadilan. Kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun. Gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy. Saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa. Saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli tidak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong. Dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi.
Gimana menurut Bang Eman? Clear kan? Ini persidangan dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ya, boleh saya tanggapi ya. Terima kasih ya Bang Eman. Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Suginur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini, tahun 2018 ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan itu gitu. Betul kan? Sudah. Tunggu dulu sebentar, saya belum selesai. Artinya di sini bahwasanya ada benih-benih kebencian dalam diri saudara Suginur ini. Poin satu. Kedua, beliau juga ini sangat benci dengan NU. Nah, udah terlalu lama. Kenapa? Ya, Kiai Haji Agil Sirat, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu dibuat berita-berita hoax dari mereka. Sehingga NU ini marah. Mohon maaf kalau saya salah, kena 10 bulan ya. Kena 10 bulan. Oke, nanti saya jawab. Ya, nanti bisa dijawab. Ini kan saya kan ini kan aja dulu. Jadi di sini kalau kita lihat, semestinya yang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun itu, 4 tahun itu, ya sudah selesai dan mendapatkan amnesti itu. Artinya kembalilah kita, ya kembalilah kita bersama-sama keluarga, menjalin persahabatan, menjalin kasih sayang sesama umat Muslim maupun umat yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu benih-benih persatuan di sini. Itulah makna dari amnesti itu yang diberikan kepada seluruh, ya kepada seluruh yang terpidana. Oke. Diberikan amnesti. Baik. Saya berikan kesempatan Gus Dur nanti. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Keterangan ahli dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184. Bidangnya Tunggu dulu, bukan. Komentari, jangan nasihati. Jangan ya. Ini, nih kau pegang nih. Ini air mana? Ini kau pegang nih air ini. Tuh. Tumpah nggak airnya? Itu analog. Ini baru fisik. Iya, tapi kau bukan ahli fisika. Kalau kau ini air ya, iya, kau itu bukan tidak ahli akan fisika. kau rasakan panas atau dingin air ini. Itu dikatakan analog. Oke. Maksudnya apa? Saya baru ini dengar. sedang menyampaikan omon-omon di sini. Saya baru dengar itu penjelasan sangat konyol malam hari ini. Bukan, yang konyol itu Anda tidak mau Diterangkan sebagai fisik. Nanti saya berikan kesempatan. Fisik ini. Air itu fisik. Fisik nggak tuh gambar? Konyol. Ini bukan gambar. Air itu ilmunya. Kalian meneliti gambar. Kalian meneliti gambar. Saya meneliti fluida. fisiknya ini. Air itu fluida. Bukan. Gantian nanti nggak. Ini ilmu pengetahuan alam nggak lulus. Ilmu pengetahuan alam nggak lulus. Semua meneliti gambar, bukan Saya mau meneliti sampaikan alam dan tadi, oke. fisik. Ya. Apa yang mau lu buktikan? Oke, silakan. Makanya kalau nggak Air kok bidangnya, fisik. IPA nggak lulus ini. Sok-sokan. Analognya yang kau teliti. Saya ngomong dulu. Ya. Tahu nggak kasus? Analognya itu ini aqua nih itu tuh. Lu harus bisa merasakan begitu juga ijazah itu. Makanya. Nah, yang lu teliti itu hanya gambar-gambar saja semua. Bentar. Terus tampilannya Saya berikan itu. kesempatan pada Pak Arianto. Ya, silakan. Pak Arianto, apa yang disampaikan oleh Bung Pitra, ada komentar soal itu? Nanti saya beri kesempatan pada Bung Rismon. Saya akan menguntai semuanya aja, tidak ini. Iya, oke. Silakan, Pak. Dari yang saya lihat dari bawah sini, saya baru kali ini ya duduk di bawah ini ya. Terima kasih saya. Kalau biasanya kan ditaruh di situ. Iya, kan Dan Pak sangkanya saya itu Arianto dari tengah-tengah gitu kan.
jadi kayak aduan aja saya sana ke sana gitu. Padahal saya selama ini tampil di sini tidak membela sana, tidak membela sini. Tapi saya hanya menjelaskan apa yang ada. Oke, baik. Dari 1,5 jam ini ya tadi perdebatan itu tadi, itu semakin jelas menunjukkan ya antara yang dua pihak yang berkompetisi ini yang tidak akur ini ya, masing-masing itu memberikan cara pembuktian dengan ilmunya masing-masing. Dan menganggap dirinya itu benar. Itu tidak salah. Tapi masalah ini adalah tuduhan ijazah palsu dan ujaran kebencian. Itu adalah tindak pidana. Jadi pembuktiannya ya harus pakai kaidah-kaidah yang berlaku di dalam hukum pidana. Oke, kalau dan bicara yang tadi Pak Arianto, apa yang harus dibuktikan supaya itu bisa jadi bukti hukum? Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rismon dan sebagainya itu kan seperti yang dikatakan oleh mereka itu ya. Saya ini meneliti kan gitu kan, ilmiah nggak bisa dibantah. Iya boleh, silakan meneliti antara ijazah yang diduga ini tadi palsu dan yang tidak dibandingkan dia 1000% tidak sama kan gitu kan, palsu dia gitu. Itu nggak apa-apa. Itu kalau untuk penelitian ilmiah. Tetapi kalau ini dibawa ke persidangan nanti gitu ya, ini nilai buktinya kurang kuat. Yang tadi itu? Iya. Kenapa kurang kuatnya? Karena kalau alat bukti yang dipakai di persidangan itu nanti, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Pitra tadi, mendapatkannya harus pakai berita acara, dapat gini. Kemudian memeriksanya harus pakai berita acara. Saksi ahlinya juga pakai berita acara, semua pakai berita acara, dan itu dimasukkan kepada penyidik. Disampaikan kepada penyidik supaya itu masuk dalam berkas nanti. Dari berkas itu tadi, bukti-bukti yang tadinya berbentuk fisik dan sebagainya itu tadi, direkam di dalam suatu berita acara, dan berita acara itu kumpul ya, berita acara yang dari pihak yang sini, pihak dari sana, semua lengkap, di berkas, lengkap, kirimkan ke jaksa. Jaksa itu nanti akan melihat apakah bukti-bukti ini cukup nggak unsur ini, unsur ijazahnya asli apa tidak, cukup apa tidak, unsur apakah membenci mengubarkan kebencian apa cukup apa tidak. Ya. Kalau jaksa menganggap itu cukup, itu ada unsur pidana, barulah itu dikirim ke pengadilan. Itu jadinya. Jadi ini tadi yang kita lihat tadi. Ya pasti walaupun berdebatnya sampai besok pun nggak akan ketemu Pak. Tapi begini, ada kesamaan. Publik bisa melihat, misalnya gini ya. Tadi ada skripsi, saya bicara skripsi. Ya. Tahun 85. Lalu kemudian di sini tahun 2025, 40 tahun tuh jaraknya. Nah, ternyata sama tulisannya. Yang menurut Bung Rismon tidak akan mungkin, sangat mustahil 1000% tadi kata. Iya. Sama. Itu karena apa? Sampelnya kan yang diambil oleh Pak Rismon sendiri tadi. Oke. Yang disampaikan itu sama ya, memang kalau karena itu sampelnya diambil dia itu. Tapi antara sampel yang dituduhkan yang itu katanya palsu. Valid nggak begitu ya? Iya, jadi sampel itu yang dibandingkan itu valid apa tidak, itu harus benar-benar bisa dibuktikan, diyakinkan oleh hakim. Jadi intinya gini lah Pak. Jangan-jangan maksudnya begini, jangan-jangan sampel yang diambil oleh Bang Rismon itu adalah sampel yang sama-sama tahun 85, misalnya seperti itu. Ya, kira-kira begitulah. Tapi intinya gini Pak, saya sebelum saya akhiri, saya supaya tidak disangkanya saya itu bela sana bela sini gini. Ini perdebatan ini Pak ya, tidak akan selesai Pak. Walaupun 5 jam nggak akan selesai dan mesti ada kesamaan. Karena masing-masing dengan angle-nya sendiri-sendiri. Padahal ini kan masalah hukum. Masalah hukum itu nanti akhirnya apa? Dibuktikannya di depan pengadilan, Pak. Betul. Makanya saya sarankan ya kepada pihak Pak Rismon, kepada Pak ini. Bapak punya bukti itu tadi. Katanya udah menyusun 500 halaman buku itu. Buku itu mestinya dibawa ke penyidik dan sampai ke jaksa nanti. Itu baru bisa dipakai untuk pembuktian, Pak. Kalau cuma di sini doang, ya, terima kasih Pak. Ada itunya. Baik. Kira-kira itu. Karena sudah disebutkan, terima kasih Pak Arianto sudah menyebutkan ada buku. Maka saya mohon izin, Pak Aiman, coba minta tolong ditampilkan, insya Allah untuk kado 80 tahun kemerdekaan Indonesia, ya, kami bertiga RRT, ya, Rismon, Roy, Tifa, itu akan menerbitkan buku ini. Pak. Oh, apa isinya nih? Judulnya Jokowi's White Paper. Ya. Ada sebenarnya yang mengusulkan, kenapa white paper? Toh isinya orang ini gelap kehidupannya. Kenapa tidak black paper? Gitu. Enggak lah. White paper itu artinya kita mencoba mengulas ya
detailnya. Ini buku panjangnya kira-kira 580-an halaman sampai dengan 600. Itu insya Allah akan di launching nanti, soft launchingnya pada tanggal 17 Agustus besok. Soft launchingnya untuk kado 80 tahun kemerdekaan Indonesia, dan ini sangat mau jual buku ilmiah. ini, Bang Ini Roy nggak mau jual dijual, buku. nggak dijual Mas, nggak kayak Anda yang jualan maksudnya, buku. Nanti dulu, jangan maksudnya dipotong ini- dulu. Ini kita mau bahas buku saudara atau mau Enggak, bahas terkait saya dengan ingin menceritakan. yang Kita saya mau Sisi tanya, enggak ini Iya, penting. iya, iya. Sisi Jangan-jangan ilmiah. ini Ilmu bicara pengetahuan. soal hal yang bisa dibahas di sini terkait dengan ijazah, betul? Semuanya Nanti kita secara bahas. teknis telematika. Telematika itu adalah telekomunikasi, multimedia, dan informatika. Termasuk di dalamnya, Bang Pitra, termasuk yang namanya analog forensik. Sebelum menjadi digital forensik sekarang, saya dulu adalah seorang fotografer. Fotografer yang fotonya pun foto-foto analog, klise analog. Dulu dengan kemis semuanya. Jadi saya dulu ngolah foto, bahkan sudah lebih dari 20 tahun yang lalu ya foto-foto itu. Maaf harus saya sebutkan, termasuk rekaman suaranya Habibie Andi Galib, termasuk foto analognya mantan Presiden Abdurrahman Wahid dengan seorang wanita waktu itu. Ada juga saya periksa, dan banyak sekali foto-foto yang ada. Jadi ilmu itulah yang kita gunakan untuk menganalisis skripsi tadi. Jadi kenapa saya potret skripsi tadi? Dengan tangan sendiri, dengan kamera yang standar untuk identifikasi, itu ada GPS-nya, dan diserahkan oleh Prof. Wening Udasworo, itu adalah wakil rektor UGM, oleh Ari Sujito, wakil rektor UGM, itu semua saya tuliskan di sini. Itu sebagai bagian awal, bahkan termasuk kausa prima tadi, Jokowi di UI tadi, terus termasuk undang-undang keterbukaan informasi publik, Declaration of Human Rights, segala ada. Dr. Rizwan menjelaskan dengan sangat detail tentang semua digital forensiknya, ya, tentang image processing, kemudian image comparating. Dr. Tifa menuliskan dengan behavioral neuroscience-nya, itu semua lengkap Mas di sini. Oh, jadi sumbangan dari Kami, Bapak, dan Ibu bertiga. terima kasih Pak Haryanto. berarti Ini pun akan tujuannya kami ini Roy Suryo serahkan TS mau bikin kepada penyidik untuk nanti kita tinggal tunggu kalau diperiksa. Silakan penyidik tuh ketik tuh 100 halaman itu buku itu. Nah, gitu Mas Jadi Aiman. semuanya bisa jelaskan apa yang disampaikan oleh Bung Pitra, Iya, oleh bisa. Pak Arianto Betul. di sini. Jadi Dari moga-moga mana itu dokumennya segala macam. dokumennya di mana segala macam kami dapatnya, bagaimana detail semua dokumentasinya ada. Kado tercantik untuk 80 tahun Indonesia baik Merdeka. Bang Aiman. Terima kasih. Kita ke Bang Sunan yang tahu persis bagaimana atmosfer persidangan, kabar banyak bodyguard yang datang juga ya Bang. Kaget nggak tuh Bang ya? Yang Beda kan pasti sidang kali ini kan Bang ya? saya baru seumur hidup. Seumur hidup. Semenjak 2009 saya jadi pengacara, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu banyak sekali orang-orang bisa dikatakan sama netizen bodyguard gitu ya. Dan yang saya kaget saya lihat di TV itu ternyata bodyguard ini mengawal satu pengacara yang kebetulan ada di depan Siapa saya. Bang? Siapa Bang? Disebutin aja Bang. Pak Anus ya. Julianus. Mengawal Pak Anus gitu loh. Ya, mengawal Pak Anus. Saya lihat Negeri Jakarta Selatan itu Prof ternyata mengawal seorang pengacara yang ada di sini bersama kita gitu loh. Lalu saya pikir memang ada urgensi apa ya? Kok sampai seorang pengacara datang ke pengadilan itu di mana tempat semua orang mencari keadilan dan nyaman dan banyak polisi juga kok di sana. Harus apa urgensinya dengan pengawalan yang segitu banyak? Nah, ini menjadikan tanda tanya ada apa? Soal diksi pengawalan ini adalah asumsi Bang ya? Asumsi Ya. pribadi Bang ya? Apakah itu Ya, dalam saya bentuk kan cuma pengawalan apa yang atau saya lihat gitu dan ya? saya rasakan. Oke. Karena perlu diketahui, mungkin pemirsa belum ada yang tahu, kapasitas saya adalah pengacara atau kuasa hukum daripada Dr. Samira atau Doktif dan juga Dr. Oki Pratama yang diundang resmi oleh pihak kejaksaan untuk supaya dapat hadir, ya, supaya dapat hadir di persidangan, memberikan keterangan di persidangan Nikita Mirzani. Jadi tentunya saya berkapasitas untuk datang, gitu. Apakah mengganggu Bang ketika yang datang Abang tadi menganggap bodyguard? Yang pasti yang saya Kok melihat sampai narasi itu yang keluar gitu Bang? kalau saya lihat ada kegaduhan kemarin, memang ada penyerangan atau intimidasi terhadap klien saya, Dr. Oki, setelah bersaksi, ya, diserang, diintimidasi, didatengin sama gerombolan yang memang gerombolan itu sudah kami laporkan resmi di Polda Metro Jaya Januari kemarin. Nah, ini orangnya nih, ini orangnya yang sudah kami laporkan dan dia melakukan hal yang sama di pengadilan, Prof.
Jadi orang ini, namanya saja saya sebut Arif Afanda, sudah resmi dilaporkan oleh klien kami. Yang mana Bang supaya kita Arif tidak menuduh? Afanda, ya itu, ya betul itu. Sudah resmi kami laporkan di Polda Metro Jaya, ya dalam konteks kasus penyerangan. Lalu ketika saya mendampingi klien saya lagi, ya Dr. Oki, dia melakukan hal yang sama, penyerangan. Nah di sini saya lihat juga ada beberapa orang ya bodyguard yang mengawal dia. Sehingga dia berani maju menyerang klien saya. Nah itu di situ dilihat ya. Abang ngamuk apa nih? Yang terucap kenapa? Saya ini, bilang, tolong Anda jangan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, saya sampaikan gitu. Dia terus teriak, wah Dokter Oki ini homo, Dokter Oki gini gitu. Dia terus menyampaikan. Gitu. Itu Ya. di luar konteks bahasan kita Bang ya? Iya, Di luar enggak, substansi. kan ditanya nih masalah terkait kegaduhan. Nah makanya saya bingung nih ada apa sih gitu loh. Kok bisa berani seorang terlapor melakukan hal yang sama di dalam persidangan atau di dalam pengadilan? Gitu loh. Ini saya ngelihat ada apa sih gitu loh. Kalau mau main mafia-mafiaan jangan di pengadilan, di luar sama saya. Ya, itu aja. Ya Bang ya, kalau mau main mafia-mafiaan kita di luar. Nggak usah pakai dikawal, nggak usah paranoid kayak gitu Bang. Ya, itu loh. Saya pikir ini hal yang perlu saya harus luruskan nih Bang. Karena Abang tadi menyampaikan bahwa Ntar dulu, udah kenal saya belum? Pakai mic boleh Bang? Udah kenal sama saya belum? tadi Sekarang. Andromeda bilang Abang Bang Sunan ya? Nah, Oke. udah kenal kan? Ini ya. Kemarin Oke. kan Anda tanya, siapa itu Sunan? Oke, Advokat. oke. Siapa Sunan? Anda tanya loh di Ini, Bang, media. Kalau kita Ya. berbicara seorang advokat, Nah, kita tidak bisa mengajak advokat lain untuk berdebat di luar pengadilan. Satu. Kemudian, kalau perjumpaan kita hari ini adalah berdasarkan tentang Undang-Undang 40 tahun 99 di pasal 3 ayat 1. nggak usah dan ngajarin pasal undang-undang 15. sama saya. Kita advokat. ya. Saya harus memahami Oke, tentang Anda advokat berdasarkan ya? itu. Anda advokat. Ya. Sekarang saya tanya. Ya. Kita dari hadapan para senior dan jutaan pemirsa, ya. Anda barusan kita advokat. Advokat yang profesional itu adalah ketika dia menyampaikan sesuatu di hadapan media, dia bisa bertanggungjawabkan dan dia bisa membuktikan. Sepakat? Ya. Pak, sepakat seperti itu? Oke. Saya mau tanya. Oke. Saya mau tanya. Bentar, saya meluruskan yang Saya tadi. mau tanya dulu. Bodyguard itu jangan menjadi framing, Bang. Bukan framing, Jangan itu fakta. Dilihat banyak orang, ya. Begini. Ya, begini, Anda Bang. ada di tengah-tengah pengawalan banyak bodyguard. Itu fakta. Begini. Pengacara bicara fakta, jangan bicara yang lain. Abang jangan mendulukan seperti Ya, itu. gitu loh. Karena pada saat saya mendampingi klien saya di ruang saksi. Dan kemudian saya keluar dari ruang saksi. Ada beberapa orang yang kemudian menggiring dan mengamankan kami dalam ruang persidangan. Tetapi framingnya tidak boleh abang katakan, saya mengkhususkan diri saya untuk dikawal. Itu satu. Yang kedua, jangan abang katakan nanti, saya tidak sesuai fakta. Saya itu bersama klien saya dipanggil oleh jaksa penuntut umum untuk kemudian memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Nah, kalau soal Panda, itu adalah minggu depannya. Jadi jangan abang memframing kembali bahwa saya itu memprovokasi dan kemudian membuat keributan. Ini saya meluruskan, seperti itu. Oke, sekarang saya bertanya ya. Saya bertanya nih. Anda mengklaim diri Anda seorang advokat, betul? Dan Anda banyak saya lihat, ya baik itu roadshow maupun ditanya atau doorstop. Anda banyak bertemu dengan media, dengan wartawan, dan Anda menyampaikan sesuatu. Sih nasib Bang Roy dan CS kan begitu judulnya tuh. Nah itu masih dalam proses. Kemudian kemarin dipanggil ya, ada panggilan. Anda bukan lembaga UGM. Terus Anda tidak mewakili. Saya jelas. Saya jelas tuh. Kamu bukan siapa-siapa. Anda mantan mahasiswa kok ngotot. Anda bukan lembaga UGM. Anda bukan siapa-siapanya UGM. Anda juga bukan siapa-siapa. Anda sudah terlalu menghina Pak Jokowi. Siapanya Gitu loh. Udah, Anda mau mendengarkan penjelasan Siapanya UGM. Gitu loh. Oke, terus Gitu. lanjut. Gini, Udah nah buktinya yang dari kedua, medsos. ya, sebentar. Bukan orang UGM. Iya. Nggak ngerti Anda pengertian mantan alumni. mahasiswa aja lagaknya kayak. Bukan kagak. Oke, udah selesai. Membatasi lembaga. Siapanya UGM Adalah aja sudah. belum. Oke, singkat. Sedikit lagi Bung Aiman. Sedikit. Oke, tapi jangan panjang ini. Ini over banget. Kemudian Bung Aiman ya kan, dia kuliah, Ya. dia KKN, dia di wisuda dapat Ijazah. ijazah. Buku alumni ini palsu.
Oke. Silakan. Baik, saya lanjutkan Bang Aiman. Terima kasih. Ini adalah closing statement. Ya. Bang Aiman, bergulirnya perkara ini sejak kami dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 telah membuat kami belajar untuk menyesuaikan diri dengan status baru tersebut ya. Perlahan-lahan kami tahu bahwa orang yang melaporkan itu terus-terusan memprovokasi dengan mengatakan besok jadi tersangka, besok akan ditangkap dan segala macam. Bahkan Bang Ade sendiri pernah mengatakan bahwa ini akan Jumat barokah begitu ya. Nah, saya ingin mengatakan tema kita malam ini terpidana ijazah palsu diampuni, bagaimana nasib Roy Suryo CS. Saya mengatakan sebagai seorang beragama, 5 menit ke depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri saya. Yang terpenting saya berbuat yang terbaik, ikut serta dalam penegakan hukum dan keadilan, termasuk 12 terlapor lainnya. Ya, laporan ini banyak klaster, klaster saintis, klaster daripada pengacara, ya, klaster jurnalis dan klaster aktivis. Ya, silahkan Anda berusaha untuk memenjarakan kami, tapi ingat jangan lupa ada jejak-jejak digital yang akan menunjukkan keburukan daripada aparat di negeri ini. Kita ingat Firly Bahuri, mantan ketua KPK itu, ya. Diumumkan oleh kepolisian pada tanggal 22 November 2023 telah melakukan suatu pidana korupsi sehingga beliau didakwa untuk pasal 12E, kemudian 12E, 12B dan 11 Undang-Undang Tipikor. Bahkan juga tambahannya adalah jungto pasal 65. Karena beliau adalah pejabat negara, beliau juga seharusnya mendapatkan pemberatan berupa pasal 52. Sampai dengan hari ini setelah diumumkan beliau itu sudah 9 bulan tidak ditahan dan tidak diapa-apakan. Ya, ini mungkin keberuntungan buat beliau karena polisi menggunakan hak daripada semacam kebijaksanaan mereka untuk digunakan kepada Firly yang notabene adalah orang polisi juga. Lalu bagaimana dengan kami? Ya, bagaimana dengan kami? Kami bisa melihat dari yang terjadi dengan Sylvester pada hari ini. Ya, orang ini hampir setiap hari juga melecehkan kami di televisi ya. Setiap kali berhadapan misalnya, ternyata beliau sendiri adalah seorang terpidana. Ya, yang belum juga sampai hari ini dieksekusi oleh Kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Ya, bentar, saya belum selesai ya. Ada kaitannya. Saya ingin mengatakan ini kan inilah gambaran negeri ini. Inilah gambaran negeri ini ketidakadilan. Saya belum selesai. Ketidakadilan ya. Ini adalah ketidakadilan. Nah, oleh karena tapi itu. kalau bicara nggak ada orangnya kan nggak boleh, Bu Kurnia. Singkat saja silakan Bu. Singkat saja. Saya sepakat dengan Ibu Kurnia ketika Ibu Kurnia mengatakan bahwa ini untuk kebenaran dan keadilan. Saya sangat sepakat dan saya sangat menyetujui statement Ibu Kurnia. Cuman Mbok kalau nggak ada orangnya nggak usah Bu Kurnia. Baik. Kita bahas kembali situ. Kebetulan saya adalah bersama Bang Roy dan kawan-kawan yang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Dan pada saat itu mereka menjanjikan akan segera melakukan eksekusi. Baik, saya itu bukan fokusnya Pak ya. Saya ingin mengatakan inilah wajah daripada hukum ya. Dengan digantikannya Kapolda pada hari ini, insya Allah Anda akan diberikan suatu embanan amanah yang lebih baik. Apa yang kita harapkan di ulang tahun ke-80 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kecuali berbenah. Waktu hanya sedikit, mati itu pasti. Demikian, Assalamualaikum.